Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu analisis kebutuhan air bersih menggunakan Fensim. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kami, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Awan Esa Prayoga, dengan NIM 2205 12114 011. Kemudian saya, Vina Nurnandia, dengan NIM 2205 12114 005. Perkenalkan, saya Erli Manda Afriana dengan NIM 2205 12114 017. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 2205 121 4032. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, lalu yang keempat pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Ketersediaan air bersih penting untuk kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan model sistem dinamik dengan Fensim untuk menganalisis kebutuhan air bersih. Sumber air yang jernih seperti sungai, mata air, dan waduk mempengaruhi ketersediaan air bersih. Permintaan dan pelayanan air bersih terus meningkat, tetapi seringkali tidak sejalan dengan kapasitas pelayanan yang ada. Pertumbuhan populasi dan faktor sosial ekonomi juga berdampak pada kebutuhan air per individu. Dalam beberapa tahun mendatang, jumlah populasi di desa sedang diperkirakan akan meningkat, sehingga perlu dicari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana menggunakan software Vensim untuk memodelkan sistem dinamika dan menganalisis kebutuhan air secara efektif. Lalu tujuan penelitian yaitu merumuskan strategi pengolahan air bersih yang efektif berdasarkan hasil analisis dari model sistem dinamik. Next. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Satu, sistem dinamik. Sistem dinamik adalah metode untuk memahami keragaman masalah yang kompleks. Metode ini dikembangkan oleh J. W. Forrester sebagai industrial dinamios pada tahun 1959 dengan membawa masalah sistem bisnis sebagai topik utamanya. Kemudian topik pembicaraan meluas mencakup berbagai masalah sistem sosial. Oke, berikutnya mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Untuk slide selanjutnya terdapat definisi. Sistem dinamik merupakan suatu pendekatan komputasi untuk menganalisis serta desain kebijakan. Demikian berlaku untuk problem dinamis yang dapat muncul ke dalam sistem sosial, administrasi, ekologi, atau ekonomi yang bersifat kompleks. Sesuai dengan arti kata sistem dinamik, apapun dicirikan oleh saling ketergantungan, umpan balik pengetahuan, dan interaksi timbal balik serta sirkuler kausalitas. Yang B, permodelan sistem dinamik. Untuk membuat sistem dinamik yang baik melibatkan 4 langkah permodelan. Yang pertama ada conceptualization atau konseptualisasi yang membuat model konseptual kasar yang dapat mengatasi masalah utama dari sistem merupakan tujuan dari fase konseptualisasi ini. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan konseptualisasi ini, yaitu untuk selanjutnya. Yang pertama, menentukan tujuan model. Lalu, menentukan kendala model dan identifikasi variabel kunci.
lalu mengembangkan perilaku atau behavior dari variabel kunci atau menggambar bentuk referensi. Yang terakhir, menciptakan mekanisme dasar dari sistem umpan balik. Lalu, yang selanjutnya ada formulation atau formulasi, yang merubah grafik umpan balik menjadi persamaan stok dan flow, kemudian mengevaluasi dan menentukan parameter nilai. Lalu selanjutnya ada testing atau pengujian, mensimulasikan model serta uji hipotesis dinamis, mengevaluasi asumsi model dan validasi model untuk menguji perilaku atau behavior terdapat concern. Lalu implementation atau implementasi, yaitu menguji respons model kepada berbagai praktik, merubah tampilan studi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, yang kedua, terdapat model dan simulasi. Model sistem dinamik ini terdiri dari variabel persamaan matematis dan penguji yang menggambarkan interaksi antar variabel tersebut. Persamaan diferensial atau model kualitatif dengan menggunakan aturan logika. Dalam simulasi, model sistem dinamis dijalankan untuk mengamati yang terkendali. Dalam simulasi, model diimplementasikan dengan memberi input dan mengamati output yang dihasilkan. Simulasi memungkinkan pengguna untuk mengamati bagaimana variabel sistem berinteraksi dan berubah dari waktu ke waktu. Simulasi sistem dinamis dapat dilakukan dengan mengubah nilai variabel masukan, mengamati respons sistem terhadap perubahan tersebut, dan menambahkan gambaran tentang bagaimana sistem berperilaku dalam berbagai skenario. Simulasi juga memungkinkan pengguna untuk menguji efek dari keputusan atau tindakan tertentu, tanpa harus melakukan implementasi langsung pada sistem nyata. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini yang ketiga ada Vensim. Jadi Vensim adalah perangkat lunak simulasi sistem dinamis yang fleksibel serta sederhana dalam penggunaannya. Vensim ini biasanya digunakan untuk menciptakan sebuah konsep, simulasi, dan dokumentasi, serta untuk menganalisis dan juga mengoptimalkan model sistem dinamis, dimulai dengan pembuatan sebuah diagram lingkaran, sebab akibat, atau pula pembuatan sebuah diagram flowchart dan stok. Dalam konteks analisis kebutuhan air bersih, Vensim dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan air bersih seperti populasi, konsumsi air per kapita, pertumbuhan populasi, ketersediaan sumber daya air, efisiensi penggunaan air, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa langkah tentang bagaimana Vensim dapat digunakan dalam analisis kebutuhan air bersih. Nah, yang pertama ada pembuatan model. Vensim memungkinkan pembuatan model dalam sistem dinamik untuk kebutuhan air bersih yang mencerminkan hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Yang kedua, simulasi dan analisis. Setelah model dibangun, Vensim dapat digunakan untuk menjalankan simulasi dan melihat bagaimana variabel-variabel dalam sistem berubah seiring waktu. Yang ketiga, ada analisis sensitivitas. Dalam Vensim, analisis sensitivitas dapat dilakukan untuk memahami bagaimana perubahan parameter atau kondisi awal mempengaruhi hasil model. Yang keempat ada analisis skenario. Pengguna dapat mengubah parameter atau kondisi awal untuk melihat bagaimana hal itu mempengaruhi hasil model. Selanjutnya, yang kelima ada validasi dan pengujian. Model yang dibangun dapat divalidasi dengan membandingkan hasil simulasi dengan data empiris yang tersedia. Libatkan ahli domain atau pihak terkait dalam proses validasi untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan model. Lalu selanjutnya ada pengembangan model. Model dalam Vensim dapat diperbarui dan dikembangkan seiring waktu dan dengan adanya pengetahuan dan data yang baru. Selanjutnya ada visualisasi dan pelaporan. Vensim menyediakan fitur visualisasi seperti grafik, diagram aliran, dan tabel data untuk menggambarkan hasil analisis dengan jelas dan komprehensif. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dan berbagi.
FENSIM mendukung kolaborasi tim dalam pembangunan dan pengembangan model, memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama dan berbagi model yang sedang dikembangkan. Lalu di sini ada 3 metodologi, yaitu langkah-langkah pembuatan dari model menggunakan FENSIM. Langkah-langkah untuk membuat model sistem dinamik analisis kebutuhan air bersih dengan FENSIM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi variabel-variabel utama yang relevan seperti populasi, konsumsi air per kapita, pertumbuhan populasi, ketersediaan sumber daya air, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu tentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam bentuk persamaan matematika yang mencerminkan interaksi antar variabel. Lalu yang ketiga, gunakan FENSIM untuk membangun model sistem dinamik dengan menambahkan variabel, persamaan matematika, dan menghubungkan satu sama lain. Lalu yang keempat, atur parameter dan kondisi awal untuk variabel-variabel dalam model Anda. Yang kelima, jalankan simulasi dalam FENSIM untuk melihat bagaimana sistem berperilaku seiring waktu. Perhatikan grafik dan data numerik yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, lakukan validasi dan pengujian model dengan membandingkan hasil simulasi dengan data empiris yang tersedia atau melibatkan ahli domain untuk mengonfirmasi keakuratan model. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjutan dari yang sebelumnya yaitu menggunakan model untuk melakukan analisis sensitivitas dan skenario dengan mengubah parameter atau kondisi awal untuk melihat dampaknya pada perilaku sistem. Kemudian perbaiki dan perbarui model sesuai dengan data baru, pengetahuan tambahan, dan umpan balik yang diterima dari pengguna dan ahli. Selanjutnya, gunakan model yang telah diverifikasi dan diperbaiki sebagai alat untuk pengambilan keputusan terkait kebutuhan air bersih. Yang terakhir yaitu ingatlah bahwa pembuatan model sistem dinamik adalah proses iteratif, di mana model dapat diperbaiki dan diperbarui seiring waktu dengan adanya data dan pengetahuan tambahan. Melibatkan ahli domain dan pengguna potensial dalam proses pembuatan model akan membantu memastikan akurasi dan relevansi model terhadap sistem yang sedang dianalisis. Kemudian yang B yaitu pengenalan elemen-elemen dalam FENSIM. FENSIM adalah perangkat lunak yang populer digunakan untuk membangun model sistem dinamik. Dalam FENSIM terdapat beberapa elemen penting yang digunakan dalam pembuatan model. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa elemen utama dalam FENSIM. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah elemen dasar dalam FENSIM. Variabel ini mewakili kuantitas yang berubah seiring waktu dalam sistem yang dianalisis. Yang kedua yaitu persamaan. Persamaan digunakan untuk menghubungkan variabel-variabel dalam model. Persamaan matematis digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi matematika. FENSIM menyediakan berbagai fungsi matematika yang dapat digunakan dalam persamaan. Fungsi ini mencakup fungsi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta fungsi lanjutan seperti fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Yang keempat yaitu variabel tunda, yaitu digunakan untuk memperkenalkan penundaan waktu dalam model. Yang kelima, variabel pengganda. Variabel pengganda digunakan untuk menggandakan atau mengurangi pengaruh variabel pada variabel lain dalam model. Yang keenam, parameter. Parameter yaitu nilai konstan yang digunakan dalam model sistem dinamik. Yang ketujuh yaitu simulasi dan analisis. FENSIM menyediakan fitur simulasi yang memungkinkan untuk menjalankan model dan melihat bagaimana variabel-variabel dalam sistem berubah seiring waktu.
Dan yang terakhir yaitu sensitivitas analisis dan skenario. Sensitivitas analisis melibatkan perubahan parameter atau kondisi awal dalam model dan mengamati bagaimana hal itu mempengaruhi hasil simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya yaitu bab 4 pembahasan. 1. Air bersih. Keputusan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 1990 menyatakan bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk penggunaan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Kebutuhan air bersih adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman, dan lain-lain. Sumber air bersih untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari harus selalu memenuhi standar kuantitatif dan kualitatif. Asmadi ETAL 2011. Kemudian kebutuhan air domestik dan non-domestik di wilayah perkotaan. Pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi banyaknya kebutuhan air yang dibutuhkan masyarakat. Pertumbuhan penduduk ini, baik dari segi positif ataupun dari segi negatif, memiliki dampak di jumlah air yang diperlukan untuk aktivitas dan bisnis. Masalah ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak hanya mempengaruhi kebutuhan untuk rumah tangga atau household, namun juga mempengaruhi sektor korporasi yang memerlukan air, seperti untuk kebutuhan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya terdapat dua kebutuhan air domestik yang gambar di sampingnya menjelaskan data-data dari sumber daya air pada tahun 2015. Kemudian kebutuhan air non-domestik yang berdasarkan pada Puslitbang PDAM Tirta Modal pada tahun 2018. Kemudian next. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air di wilayah perkotaan. Yang pertama ada iklim, yaitu iklim panas dan kering cenderung memiliki kebutuhan air yang lebih besar daripada iklim kering yang lembab. Di daerah dengan iklim dingin, air sering terbuang percuma untuk mencegah pembekuan pipa. Yang kedua terdapat karakteristik populasi, yaitu konsumsi air per penduduk cenderung lebih rendah di daerah yang miskin dibandingkan dengan daerah yang kaya. Yang ketiga terdapat isu lingkungan, yaitu kesadaran masyarakat tentang konsumsi sumber daya yang berlebihan telah mengarah pada pengembangan alat dan metode yang dapat mengurangi konsumsi air di kawasan pemukiman. Lalu yang keempat terdapat faktor sosial dan ekonomi. Konsumsi air per penduduk dalam kelompok masyarakat yang memiliki akses jaringan air lembah biasanya lebih tinggi di kota-kota besar daripada di kota-kota kecil. Pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi juga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan air. Sementara kelompok ekonomi yang lemah cenderung mengalokasikan uang mereka untuk kebutuhan dasar. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor teknis. Faktor teknis seperti keadaan sistem air, tekanan air, harga air, dan penggunaan meteran air akan mempengaruhi efisiensi dan penggunaan air di setiap sambungan rumah. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, di sini yang kedua ada sistem distribusi. Menurut Trijoko pada tahun 2009, sistem distribusi merupakan sebuah sistem yang langsung terhubung dengan konsumen yang memiliki tugas utama mendistribusikan air yang sudah memenuhi dari syarat ke semua daerah pelayanan. Sistem ini mencakup unsur sistem perpipaan dan dengan perlengkapannya, lalu juga hidran kebakaran, tekanan tersedia, reservoir distribusi, serta sistem pemompaan. Sistem distribusi air minum meliputi dari perpipaan, katup-katup, dan pompa membawa air yang selesai diolah dari instalasi pengolahan lalu
mengarah ke pemukiman, perkantoran, serta industri yang mengkonsumsi air. Sistem pengaliran yang dipakai dalam pendistribusian air menurut Howard SPETAL dalam Trijoko 2009 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cara gravitasi. Jadi cara gravitasi ini digunakan ketika elevasi sumber air memiliki perbedaan yang cukup jauh atau besar dengan elevasi daerah pelayanan. Lalu yang kedua ada cara pemompaan yang dimana digunakan sebagai peningkat tekanan yang dibutuhkan guna mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen. Lalu yang ketiga ada cara gabungan. Reservoir digunakan sebagai pertahanan tekanan yang dibutuhkan selama periode penggunaan yang tinggi pada kondisi darurat, misalnya pada saat terjadi kebakaran atau tidak adanya energi. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pendapat masyarakat, rangkuman temuan yang ditemukan yaitu yang pertama, berdasarkan data responden, kebutuhan air sebanyak 14.585.824 liter per bulan atau 14.585 meter kubik per bulan. Namun, data PDAM tahun 2018 menunjukkan kebutuhan air bersih sebesar 121.842 meter kubik dengan konsumsi rata-rata per orang per hari sebanyak 128 liter. Ini menunjukkan bahwa penduduk cenderung hemat dalam menggunakan air. Yang kedua, yaitu pada tahun 2018, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.631 jiwa dan target cakupan pelayanan 90%, kebutuhan air adalah 9.041 per DT. Kehilangan air sebesar 1,80 liter per DT. Kebutuhan harian maksimum sebesar 10,85 liter per DT, debit pada waktu puncak sebesar 14,47 B liter per DT, dan konsumsi per orang per hari mencapai 187,4 liter. Yang ketiga yaitu pendapat masyarakat terhadap pelayanan air bersih dari PDAM meliputi beberapa hal. Pertama, kualitas air hanya memenuhi 45% dari standar normal, terutama dalam hal warna, bau, kekeruhan, kejernihan, kandungan lumpur atau pasir, dan rasa. Air tersebut tidak layak untuk diminum atau dimasak. Kedua, tekanan air sudah lumayan besar, namun hanya 72% air yang mampu memenuhi kebutuhan pada musim penghujan, dan hanya cukup 44% pada musim kemarau. Ketiga, aliran air pada pagi hari hanya mencapai 26% kelancaran air karena menggunakan sistem bergilir dari PDAM yang hanya mengalir pada waktu sore hari sampai malam hari. Keempat, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM dari segi aspek teknis hanya mencapai 42% dari standar layanan. Oke, jadi berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.